ke kantor Bawaslu selesai baru kita ke tetangganya kantor KPU. Oke, sepakat. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Oke, mobil komando maju. Bapak Ibu sekalian, aparat penegak hukum, kita bukan pemerkosa. Kita datang untuk menegak kita. Kita bukan pemerkosa, kita datang membela kita. Jangan parah-parah. Mobil komando berhenti. Stop. Mobil komando. Oke, Bapak Ibu, kita satu komando. Bapak Ibu, kita satu komando. Bapak Ibu, mohon perhatian. Perintah dari mobil komando. Bapak Ibu keluarga besar masyarakat adat, Bapak minta perhatian ya. Ingat Bapak Ibu sebentar. Tadi Bapak sudah ingatkan. Jangan sampai ada penyusup. Sebentar. Bapak ingatkan yang ada penyusup. Untuk itu Bapak Ibu, Bapak harap tenang. Ini Bawaslu sudah dengar kalau sudah sampai. Bapak Ibu Bapak minta sampai diam dulu. Untuk itu diam, dan setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada Bawaslu untuk merespon ke punya tuntutan. Kalau saya mau untuk kita masuk ke dalam, kita minta komisioner keluar. Betul, kalau saya mau masuk di dalam, kita minta komisioner keluar. Setuju. Bapak Ibu, betul lagi, Bapak Ibu, ketong dalam perjalanan ke kantor mobil komando toh? Maka hari ini kalau suara yang keluar dari mobil komando, kita harap ketong semua dengar. Kenapa harus dengar? Ketong datang menuntut kebenaran ketika ada sisipan orang lain, maka beta pastikan ketong akan nanti kacau di sini. Untuk itu, beta minta ikhtiar besar. Kalian tuhurwa, tutu tabun tumur farwahadi. Ketong datang menentukan sikap sebagai anak adat, menuntut kebenaran. Menuntut kebenaran, keadilan, kejujuran, tapi dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tenang saja dalam pelaksanaan aksi ini. Kemudian nanti ada orang-orang tertentu, saya sebutlah kira-kira begitu. Nanti ada orang-orang tertentu, barulah orang-orang yang sudah kita sinyalin ikut bermain dalam tahapan itu. Untuk itu nanti kemudian aksi ini beta harap ketemu satu komando, sehingga aksi ini bisa terukur, tertakar sampai dengan selesai. Kenapa terukur? Karena kita ada dalam satu komando. Kenapa tertakar? Kemudian apa yang menjadi aspirasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa direalisasikan oleh Bapak Ibu yang ada di lembaga yang terhormat ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau sudah saya tahu, saya yakin sungguh, bahwa Bapak Ibu penyelenggara, tenang. Bapak Ibu jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Kawan-kawan jangan terpengaruh. Bapak Ibu, komando ada di sini. Bapak Ibu, mobil komando ada di sini. Bapak Ibu, kenapa lantas kemudian bahasa ini, bahasa memperbaiki yang kami sampaikan? Mungkin saja pesan-pesan dan surat-surat itu sudah disampaikan ke Bapak Ibu yang ada dalam kantor yang mulia ini.
Namun untuk menjadi informasi, akan sampaikan ini kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang ada ikut aksi dan yang di luar sana. Kenapa ini kami sampaikan? Bapak Ibu, kalau kemudian menyampaikan kebenaran atas fakta-fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November kemarin, kami dianggap memfitnah. Sorry bos, kami punya fakta, kami punya bukti yang akan kami sampaikan pada kesempatan. Setuju Bapak Ibu? Sebagai pengantar ingin kami sampaikan di hadapan Ketua Bawaslu yang mulia, Bapak Ibu kita ingin kasih tahu, kalau KPU sana itu dia adalah penyelenggara, maka Bawaslu adalah wasit yang ikut mengamankan jalannya pilkada. Untuk itu, di hadapan Bapak Ibu Bawaslu yang mulia, kami rasa surat yang kami masukkan kurang lebih dari beberapa hari lalu itu sudah diterjemahkan, sudah dibaca, baik itu dalam bentuk-bentuk aturan-aturan, juknis-juknis PKPU bahkan Bawaslu sudah dikaji Bapak Ibu sekalian. Saya tahu betul karena kompetensi pimpinan Bawaslu Maluku Tenggara luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Dari sekian banyak orang yang ikut tes, hanya mereka bertiga yang lolos. Artinya mereka punya kompetensi. Ya. Untuk itu, kalau punya kompetensi maka dianggap orang pintar, orang cerdas, betul? Betul. Kalau orang cerdas, dia sudah pasti akan berpihak kepada kebenaran Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Nah, untuk menunjukkan kecerdasan Bapak Ibu yang ada pada penyelenggara Bawaslu, maka hari ini saya dan seluruh keluarga besar Kabupaten Maluku Tenggara yang menginginkan bahwa asas demokrasi harus dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang. Juknisnya sudah diatur dalam PKPU, pengawasan diatur dalam Perbawaslu. Kita masuk sekarang sedikit ke depan Bapak Ibu. Kenapa tujuan kita datang ke sini? Ada Ketua Bawaslu yang terhormat, ini akan kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, dalam sistem struktur pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan pilkada, bahwa setiap lembaga berjenjang mulai dari tingkat KPUD, tingkat Bawaslu, dari kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa dan TPS Bapak Ibu sekalian. Ini mereka sampaikan supaya Bapak Ibu sudah tahu. Nah, dari tiap tingkatan-tingkatan itu, saya sudah tahu, yakin dan percaya bahwa ada kemudian informasi yang disampaikan oleh tingkatan paling bawah sekalipun pasti terkonfirmasi ke Bapak Ibu yang ada di dalam. Setuju Bapak Ibu? Dan mereka pasti paham itu. Kita masuk, kita geser sedikit bahwa dalam tahapan pelaksanaan pilkada tanggal 27 tahun 2024 kemarin, ada beberapa oknum pada TPS tertentu, pada desa-desa tertentu, dan pada kecamatan-kecamatan tertentu sudah melakukan kecurangan-kecurangan yang saya rasa curangan itu sudah dipelajari oleh Bawaslu. Di antaranya perlu kami informasikan kebenarannya, perlu kami konfirmasi bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara tingkat TPS ada saksi Mariadat yang diintimidasi di Becek. Betul betul. Betul. Dan itu penyelenggara pada tingkat KPPS yang disebut dengan PTPS ada di situ. Kami yakin bahwa informasi itu sudah terkonfirmasi ke dalam. Yang kedua, ada dalam desa-desa tertentu ada juga penyelenggara di situ. Tapi lantas kemudian, kenapa amanat undang-undang, amanat PKPU tidak dilaksanakan dengan baik? Padahal ada pelaksana di situ yang berdiri sebagai wasit untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Kenapa lantas kemudian kami sampaikan ada indikasi kecurangan di desa-desa tertentu? Taruhlah di desa Danar sana
malam sebelum pemungutan suara. Tidak ada lagi sistem demokrasi yang ditegakkan di situ. Kenapa kami sampaikan demikian? Ada penutupan jalan, akses jalan di sana yang tutup. Lalu kemudian saksi Balyadat tidak diikut sertakan dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara Bapak Ibu sekalian. Kebenaran ini di depan kantor yang mulia ini, saya rasa informasi sudah sampai di dalam. Sehingga maksud dan tujuan kami ke sini, Bapak Ibu TNI Polri tidak usah khawatir. Kami anarkis kalau tidak dilayani dengan baik. Tapi ketua Bawaslu ada di sana, maka insya Allah puji Tuhan aksi akan kami lakukan dengan cara yang aman sampai dengan selesai. Soalnya Bapak Ibu, dari Pak Ketua yang saya hormati, kami datang di sini untuk menanyakan surat tim pemenangan tanggal 27 pagi soal saksi kami diintimidasi dan surat disampaikan tadi malam. Jangan jawabannya seperti salah satu oknum komisioner Bawaslu bilang tidak tahu. Jangan pakai teori gila, nanti kita kasih gila dia. Saya sampaikan, lembaga ini adalah lembaga kolektif kolegial, bukan masing orang per orang. Jangan bilang saya tidak tahu, saya bawa dari Kebesar. Tadi malam kami datang, mereka sampaikan bilang tidak tahu bawa dari Kebesar, tidak tahu. Jangan pas sekali lagi saya ingatkan, jangan pakai teori gila, nanti saya kasih gila kau. Jadi teman-teman sekalian, Ketua Bawaslu ini orang sangat cerdas. Kita berikan kesempatan. Saya sangat yakin, saya kenal dekat, dan saya sangat yakin Ketua Bawaslu untuk menyampaikan tuntutan kami. Selanjutnya dengan wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Baik, terima kasih kami dari Lembaga Bawaslu Maluku Tenggara ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang walaupun dalam keadaan hujan telah hadir bersama-sama di sini untuk memberikan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh orator, kami telah menerima surat dari tim pemenangan. Bahkan kurang lebih 1 jam yang lalu, tim kuasa hukum dari Paslon 01 baru saja keluar dari kantor ini. Kita baru ada dalam tadi pembicaraan dan juga ada beberapa hal harus dilakukan terkait dengan administrasi, dalam hal ini pelaporan. Seperti salah satunya surat yang diberikan tadi malam kepada kami Bawaslu Maluku Tenggara. Untuk itu Bawaslu akan melakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Ya, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Tuntutan ini dituntut dan hari ini harus ada hasil. Ada mekanisme dan prosedur yang harus kita jalankan. Nah, untuk itu tadi tim hukum dari 01 telah datang dan kita telah berdiskusi, berkonsultasi, dan kita akan memproses setiap laporan yang dimasukkan kepada kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke, Pak Sek, silakan. Terima kasih teman-teman, saudara, tolong diam dulu. Terkait dengan jawaban Ketua Bawaslu, ada 2 hal yang perlu saya pertegaskan. Yang pertama terkait dengan surat kami tanggal 26 sebelum pencoblosan. Itu belum ada balasan sampai hari ini. Itu awal konflik. Kalau mekanisme, maka prosesnya akan lama. Sedangkan jadwal KPU berjalan terus, tidak berhenti. Dengan demikian, maka proses ini dianggap mandek. Kenapa kami datang? Karena proses mandek. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa kasus di
TPS 2 Pek, tidak pernah ada gerakan apapun. Itu dilakukan oleh penyelenggara. Pemukulan dilakukan oleh penyelenggara, dan ini secara masif dilakukan berulang-ulang. Ini secara masif, saya bilang masif kenapa? Di Kawasan Selatan Barat itu seluruhnya ada spekulasi. Kalau menunggu laporan secara tertulis, kita dibatasi dengan PKPU 2 hari. Tolong KPU ambil langkah cepat. Tidak bisa mekanisme, Pak. Kalau mekanisme, maka kami sengaja dirugikan dengan batasan waktu yang disiapkan oleh KPU. Maka harapan kami hari ini juga harus ada keputusan. Kalau tidak ada keputusan, maka Bapak berdua, baik KPU maupun Bawaslu, dianggap sebagai otak dari kejahatan ini. Mohon maaf, yang saya bilang ini benar, Pak Ketua. Mohon maaf. Kenapa? Seluruh kejahatan dilakukan oleh penyelenggara. Bukti kami sudah masuk dan tidak pernah ada tanggapan langsung. Buktinya dari proses awal camat-camat bermain, kepo-kepo main, laporan masuk dan tidak ada tanggapan. Itu proses awal loh. Proses setelah kejadian, laporan masuk pun masih butuh proses. Sedangkan jadwal KPU, kami jangan kami dijebak dengan jadwal KPU. Jangan kami dijebak. Ini cuma waktu 2 hari. Maka Pak Aparat, mohon maaf, hari ini kalau tidak ada jawaban, kami bikin tenda di tengah-tengah ini. Kami butuh jawaban pasti, karena jadwal, sesuai jadwal, besok sudah ada pleno di tingkat kecamatan. Berarti ini ada indikasi kuat penyelenggara juga bagian dari permainan ini. Kalau memang jujur, mari kita jujur kerja bareng ini. Ini Maluku Tenggara 5 tahun ke depan. Ini teman-teman dari jawaban tadi, maka ketong duduki. Beta mohon izin per aparat, ketong duduki. Dengan kejadian, dengan jawaban tadi, maka tidak ada ketegasan dari Bawaslu sebagai penyelenggara, sebagai pengawasan. Maka ketong duduki. Mau yang mau, suka yang suka. Kenapa? Karena harus ada ketegasan. Kita dibatasi oleh waktu, Pak. Besok sudah harus pleno kecamatan. Semua sudah bawa uang kan? Jangan sampai ini sengaja dibiarkan, Pak Ketua. Karena begini, hampir semua di daerah lain sudah dilakukan PSU di beberapa titik. Jadwalnya sudah keluar. Ketong Maluku Tenggara masih sengaja dibuat ngolor. Saya tahu skenario untuk batasi sampai batas waktu. Tahu. Jadi ketong yang butuh jawaban, ketong butuh kepastian. Hari ini juga harus ada putusan. Terima kasih. Jadi sederhana, Pak Ketua Bawaslu ini permintaannya sederhana. Pak Ketua, eksekusi kita tetap menjaga kantor Bawaslu ini sampai putusannya keluar. Jadi kita butuh kepastian ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua Bawaslu bersama Komisioner, sekali lagi saya menegaskan bahwa kalau dianggap kekuatannya masyarakat adat yang datang ini hanya sedikit untuk menggoncang, kami besar tunggu intro. Kami besar tunggu intro untuk datang bantu kawal Bawaslu untuk segera keluarkan rekomendasi. Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Epen bahwa surat-surat kali yang lalu saja belum direspon. Kalau hari ini para terduga pelaku pemukulan itu adalah masyarakat biasa atau tim sukses tertentu, mungkin kita masih pikir-pikir. Lalu ini pelakunya ini penyelenggara. Lalu kalau penyelenggara sudah jadi preman, kira-kira masyarakat harap apa lagi? Untuk itu, beta kira ada proses negosiasi di sini, Pak Ketua. Ketong masyarakat adat siap duduki
Bawaslu ketong bukan datang untuk memboikot, tetapi ketong kawal Bawaslu supaya jangan Bawaslu masuk angin. Betul ya? Ketong kawal supaya jangan ada lagi negosiasi liar. Ketong kawal supaya jangan ada transaksi politik dilakukan. Supaya Bawaslu tetap berdiri di tengah sebagai wasit dan segera melakukan pleno. Keputusannya adalah karena hal yang mungkin barang ini ketua Bawaslu sendiri yang ambil, betul toh? Harus ada pleno yang dilakukan di dalam komisioner dan kemudian mengeluarkan rekomendasi. Ketong masyarakat adat di Maluku Tenggara siap kawal, setuju? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, hari ini adalah hari kedua setelah pemungutan dan penghitungan suara. Iya kan? Mari kita jelaskan supaya mungkin nanti bisa lebih jelas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sekretaris Tim Pemenangan, ya, masa PSU itu terhitung 10 hari setelah hari pemungutan, sehingga hari ini juga belum terlambat. Saya katakan sekali lagi, belum terlambat. Kemudian tadi seperti yang disampaikan, ada beberapa laporan dan sebagainya. Perlu kami sampaikan, Bawaslu Maluku Tenggara juga telah membuat penelusuran terhadap telah menindaklanjuti laporan dan juga temuan-temuan terkait dengan netralitas, baik itu kepala desa, pejabat kepala desa maupun juga dengan ASN. Telah kita lanjutkan ke BKN Makassar untuk ASN dan kepada pejabat bupati untuk kepala-kepala desa. Nah, bisa dikonfirmasikan ke kantor bupati tentang netralitas yang sudah kita tindak lanjuti. Bapak Ibu, perbaikan laporan dari tim 01 juga tadi seperti beta sudah sampaikan, tadi kita sudah bersama-sama dengan tim hukum dari 01 di sini. Sehingga kita akan bergerak cepat. Namun tidak bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu kehendaki kalau mau sekarang. Ini lembaga dan mempunyai mekanisme dan prosedur. Nah, justru itu untuk mengkaji itu juga kita kan harus sandingkan dengan data-data kita dari pengawas di kecamatan. Kita sekarang akan berproses terhadap setiap laporan yang dimasukkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dengar jawaban Ketua Bawaslu toh. Yang pertama adalah masa tahapan PSU bisa sampai 10 hari ke depan. Itu Ketua Bawaslu bilang ada peraturan-peraturan yang kemudian menjadi ketentuan yang harus dipahami dan dieksekusi pada penyelenggaraan mulai dari tingkat kabupaten kota sampai tingkat TPS. Untuk itu di hadapan Ketua Bawaslu beta mau bilang begini, Bapak Ibu tolong dengar supaya antum dengar. Tolong tenang. Bapak Ibu tolong tenang supaya ketemu konfirmasi, sampaikan langsung ke Ketua Bawaslu. Kenapa lalu kemudian kami menduga keterlibatan penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024? Seperti awalnya sudah saya sampaikan bahwa penyelenggara, entah itu dia KPU, entah itu dia Bawaslu, punya tahapan penyelenggaraan mulai dari tingkat KPU RI sampai dengan tingkat KPPS dan PTPS. Kalau kemudian nanti menunggu konfirmasi dari penyelenggara tingkat paling bawah,
dugaan kami itu akan muncul sebagai satu kebenaran karena sudah masuk angin. Setuju? Bapak Ibu, mau bilang pilkada, kami tahu cara main. Mau bilang pileg, semua itu kejahatan dan itu ada di mana-mana. Setuju Bapak Ibu? Itu ada di mana-mana. Kalau kemudian ini tidak bisa diperhatikan dengan baik, maka kami menganggap bahwa lembaga yang mulia ini yang berdiri sebagai wasit untuk melaksanakan pengawasan pada tingkat dan tahapan-tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tidak memiliki kompetensi yang pertama. Yang kedua, ikut terlibat dalam pelaksanaan kejahatan itu. Kenapa kemudian ini menjadi pembenaran atas dugaan? Contoh kasus beta mau bilang, ketong dari Watek sampai di kantor Bawaslu, kalau jalan kaki kurang lebih 5 menit, kalau naik ojek 1 menit. Artinya bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS tanggal 27 November, Bapak Ibu Bawaslu tolong konfirmasi kepada Bapak Ibu punya perangkat yang ada pada tingkatan paling bawah yang disebut dengan PKD, PTPS. Tapi kenapa hari itu? Saudara Bapak Ibu, harusnya lebaran ini sudah terkonfirmasi dari bawah. Itu satu. Dunia ini canggih. Kejahatan dilakukan 1 menit ini, 5 menit kemudian menjadi konsumsi publik. Ini bukan rahasia umum. Setuju Bapak Ibu? Akar hemo penyelenggara KPPS pukul saksi PTPS dan PKD tidak tahu. Apa sekali. Jangan main-main Bapak Ibu. Kami tahu betul kalau kemudian jawaban ini dia ngambang, maka akan lahir jawaban-jawaban baru. Saya paham betul kondisi ini Bapak Ibu. Jawaban ketika dipakai pendekatan aturan, betul aturan bilang demikian, tapi diterapkan pada tingkat bawah kasing. Setuju Bapak Ibu? Kalau kemudian penyelenggara pada tiap tingkatan pilkada, mulai dari TPS, mulai dari desa, mulai dari KPPS, mulai dari PPS, mulai dari PPK, mulai dari penyelenggara kabupaten kota, paham dan jujur terhadap aturan, kami tidak hadir di sini hari ini Bapak Ibu sekalian. Dugaan kami ini semakin kuat karena pemukulan, karena pemalangan, karena pengusiran terhadap saksi kami itu tidak terkonfirmasi dari penyelenggara tingkat bawah ke penyelenggara tingkat kabupaten kota. Akar heo, kita harus jujur Bapak Ibu bahwa lembaga ini harus tetap berdiri di atas asas demokrasi. Perlu kami ingatkan di hadapan yang mulia Ketua Bawaslu dan penyelenggara Bawaslu, dugaan kami ini betul bahwa penyelenggara Bapak Ibu pada tingkatan bawah sudah masuk angin dan ikut terlibat melaksanakan praktek-praktek kejahatan. Dan itu betul Bapak Ibu. Kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini dianggap kami menyudutkan lembaga yang mulia ini, maka kompetensi penyelenggaraan, kompetensi Bapak Ibu anak-anak buah di bawah patut dipertanyakan. Setuju Bapak Ibu? Patut dipertanyakan. Harusnya kami paham betul mekanisme tata kelola penyelaksanaan seleksi penyelenggara pada tahapan-tahapan tertentu. Kalau dia normatif, maka orang yang kerja untuk pelaksanaan pilkada pada tingkatan-tingkatan itu memahami tugasnya itu apa. Wasit harus datang sebagai wasit.
dan itu adalah tugasnya Bawaslu. Pelaksana teknis KPU sana itu, kalau dia paham aturannya, dia sebagai pelaksanaan teknis tugasnya datang memungut suara. Kalau dia paham, maka ketong yang ada di sini Bapak Ibu, ketong yakin bahwa orang-orang kemudian yang sudah mengikuti seleksi sebagai penyelenggara pada tiap tingkatan pilkada, mulai dari KPP, mulai dari KPPS, mulai dari PPS, mulai dari PPK sampai dengan KPU, tidak beres semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengkonfirmasi di hadapan Ketua Bawaslu bahwa Bapak Ibu, anak buah yang ada pada tingkat kecamatan, yang ada pada tingkat desa, yang ada pada tingkat TPS ikut bermain. Kenapa beta bilang ikut bermain? Kalau tidak bermain, harusnya masalah pemukulan terhadap saksi kami yang ada di Ohewatet sudah diselesaikan. Kenapa saya berkeyakinan? Karena ada PTPS di situ. Tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, masalah pemalangan jalan. Masalah pemalangan jalan saya ulangi. Masalah pengusuran terhadap saksi kami di desa-desa tertentu saya sebutlah. Taruhlah desa Danar, bahkan cuma desa Danar itu terkonfirmasi ada beberapa desa. Bahkan Bapak Ibu beta mau bilang bahwa kejahatan ini dilakukan skalanya hampir mencapai satu kecamatan. Hampir mencapai satu kecamatan. Kalau betul buah Bapak Ibu pada tingkatan-tingkatan di bawah paham aturan dan lahir atas dasar keadilan kebenaran, maka tidak ada penggelembungan suara pada saat pemungutan suara. Setuju? Tapi bisa terjadi pada saat pelaksanaan pemilu pada tanggal 27 November tahun 2024. Akar heboh orang satu kampung semua ikut coblos. Katong tahu betul. Di hadapan Ketua Bawaslu yang mulia beta mau bilang, fakta membuktikan dan membenarkan bahwa masalah ekonomi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara hari ini mengakibatkan 5 sampai 10% anak muda yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ikut terjun dan mencari kerja di Wedah. Betul tak Bapak Ibu? Lalu kemudian kenapa kami sampaikan demikian? Kami punya bukti Pak bahwa ada anak-anak muda yang dia sesampai di Wedah tapi ikut mencoblos. Ngeri bos. Bahwa ada orang-orang yang sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu ikut berpartisipasi pada saat pemilu. Ini ngeri luar biasa Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan, kebenaran-kebenaran ini tidak terjadi di Santero Kabupaten Maluku Tenggara. Hari ini fakta membetulkan, fakta membenarkan penggunaan surat suara pada TPS-TPS tertentu bukan mencapai angka 100%, ada yang sampai 150%. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dia sudah naik sampai 155%, berarti sudah di luar batas kewajaran Bapak Ibu sekalian. Kebenaran-kebenaran ini tidak lantas kemudian harus datang sebagai wujud protes kami. Harusnya kebenaran-kebenaran ini, beta ulangi, harusnya kebenaran-kebenaran ini sudah terkonfirmasi kepada Bapak Ibu yang ada pada penyelenggara pilkada tingkat kabupaten kota. Kenapa harus sudah terkonfirmasi? Karena anak buah Bapak Ibu sampai di tingkat TPS. Itu yang kedua. Lalu yang berikut, kenapa lantas kemudian muncul kebenaran-kebenaran? Silakan cek
penggunaan DPT Kabupaten Maluku Tenggara yang terkonfirmasi dari 90.000 sekian, tingkat partisipasi paling tinggi ada pada kecamatan-kecamatan tertentu. Bapak Ibu sekalian, silakan cek. Setelah kami lakukan pendeteksian, kami lakukan diskusi, kami kaji, hanya ada di satu kecamatan kejahatan itu benar-benar dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ada juga beberapa TPS di Tanah Kayu Besar sana melakukan hal-hal yang sama. Akarnya mau motor coblos bisa nahu, itu tidak mungkin, Ketua. Betul. Itu tidak perlu lagi kemudian menjadi diskusi-diskusi oleh penyelenggara pada tingkat KPU, tingkat Bawaslu untuk mengaji kebenaran-kebenaran menggunakan pendekatan-pendekatan bukti. Bullshit, kosong itu. Kosong, Bapak Ibu. Saya berani bilang begini, karena ini kemudian praktek sudah terlaksana, bukti sudah dikantongi. Lalu kemudian kalau bahasanya keluar, akan kita kaji berdasarkan peraturan-peraturan. Dua din aksi kami akan lakukan sampai dengan barang itu selesai, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita diskusi panjang lebar, tidak perlu lalu kemudian kita buang energi untuk mencari pembenaran lewat bukti-bukti. Tidak perlu. Kenapa harus kami yang datang bawa bukti, sementara Bapak Ibu Puan Abu ada di sana? Ya iya tak? Betul kesan. Harusnya kami tidak perlu datang bawa bukti. Bapak Ibu Puan Abu ada di sana. Penyelenggaraan, mulai dari penyelenggara sampai pengawasan, itu terstruktur, Pak. Mulai dari tingkat TPS sampai kabupaten kota, bahkan sampai KPU Bawaslu ini. Artinya bahwa pesan itu, pesan kecurangan itu sudah terdeteksi lebih awal sebelum ketong ada pada titik penyelesaian dan pembacaan hasil rekapitulasi, Bapak Ibu sekalian. Rakyat yang minta makan, rakyat yang minta makan, ya. Catat itu. Bapak Ibu, bilang dong keluar langsung baca. Woi, mau berapa banyak? Saya tanya kalian, rakyat yang datang ini berapa banyak? Teman-teman kalian, saya ingatkan, besok pagi jam 8 kita standby di sini dan kita datangkan semua orang. Setuju? Bisa kan? Bisa. Supaya kita lakukan pengadilan rakyat. Setuju? Setuju? Pengadilan rakyat boleh? Pengadilan rakyat. Saya pimpin pengadilan rakyat itu. Saya pimpin. Jangan buat kita itu berhadapan dengan aparat. Saya tahu trik itu, tapi saya juga tahu nurani TNI Polri. Ketika aja info lady berada, hei, ada saksi dapat pukul langsung di TPS. Kapan kau mau tangani? Itu langsung loh. Yang langsung saya bisa kamu tangani mau kamu tangani lain. Maaf, saya tidak pakai kalian. Tapi saya bilang, kalau model begitu kamu saya mampu. Hei, sampai saudara mau mati sana. Kalau kamu tangani dengan baik, saya mungkin orang datang begini. Kamu sadar kamu punya kelemahan atau tidak? Kamu ingat kamu video tadi itu. Ada racun, uang racun, makan air.
aku tangani. Hei, besok ini ketong kas dapat yang lebih banyak lagi. Malam ini ketong tidur di sini. Ketong tidur di sini. Jangan menakut-nakuti kita. Kau ada di sini karena amanat undang-undang. Kau ada di sini untuk menyelaksanakan itu penyelesaian pemilu kada. Bukan kau berpihak. Saya dengar dari apa yang Bapak Ibu percakapkan tadi di hadapan seluruh masa dengan jurkam tadi dan tim pemenangan. Saya dengar di sebelah sana. Sebetulnya saya tidak mau datang bicara, tapi saya merasa apa yang Bapak sampaikan kepada orang yang datang menyampaikan aspirasi, seolah-olah Bapak kira kita ini wanaan bodoh-bodoh sampai. Hei, kamu kira kata ada bodoh kah? Kamu membaca belum tentu seluruh produk Bawaslu itu kamu membaca tuntas. Kami sebagian mungkin ada baca tuntas. Bawaslu itu 2 kali 24 jam pintunya terbuka untuk menerima keluh kesah. Atau ini rakyat biasa yang selalu dibodohi. Saya mau bilang saja, teman-teman, saya mau sampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian, ini menyangkut harga diri. Bapak Ibu saudara Bawaslu, saya mau bilang ini harga diri. Ini menyangkut harga diri. Bapak Ibu coba-coba bermain, saya tidak mau bilang. Kayak ini ketua satu tahu satu. Pernahkah dalam kampanye akhir Bapak Ibu Bawaslu dan aparat penegak hukum menangkap di atas panggung kampanye terakhir menyangkut dengan jihad, kata jihad dikeluar dari salah satu tim. Itu provokasi. Mau daerah ini rusuh? Hah? Kamu Bawaslu di mana? Kamu mampu rekaman itu anak saya? Kata jihad itu adalah sabil, itu adalah terakhir, keputusan terakhir. Kenapa kamu tidak hentikan waktu itu? Hah? Saya tanya Bapak dong. Kamu kenapa tidak hentikan jurkam itu? Ketika mengungkapkan jihad. Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa kalian diam waktu itu? Tipu terlalu banyak. Kalian yang menskenario supaya semua ini terjadi. Skenario-nya ada di Bawaslu dan KPU. Hei, pada saat debat kedua di Jakarta, komunikasi kandidat tertentu dengan komisioner. Tahu itu. Hei, akumulasi terlalu banyak. Kalau mau jujur Bapak Ibu, 4 hari sebelum pemungutan suara, laporan intelijen, saya cuma bilang intelijen, bisa saja intelijen masyarakat. Yang menang itu adalah pasangan nomor urut 1. Jam 8 malam setelah hari pencoblosan, selisih pasangan nomor urut 1 dengan kemenangan selisihnya 22%.
2% dengan pasangan calon yang lain. Setelah kekecil timur selatan turun, dunia tabula balik, orang mati juga tusuk. Orang yang ada di WK juga tusuk. Mau dengar alur cerita? Mau? Ya. Ya. Hei. Hei. Nena Mime. Kenapa kampanye terakhir Mariadat saya feel off kembali derajat perempuan di tanah air? Hei. Helatina. Ya Rogi. Ufil Lofima berharga dan martabat infat. Kenapa? Ya apabila melabunaka, tehnya anak melabura kerana durada. Siapa yang mau bangga? Hei, kamu siapa yang mau bangga? Hei, saya bicara ini siapa mau bangga? Umat renar orang bertahala yang akan surat suara. Siapa mau bantah? Hei, alam mengeleksi. Estimasi politik saya mulai dari perebutan rekomendasi sudah terjadi. Salah satu cara untuk hanya head to head. Hei, ini rangkaian dengan pemilu legislatif. Analisa saya. Dengar itu. Tetapi Tuhan dan leluhur berkehendak lain. Jatuhlah putusan MK dan Martinus Sergius Ulukiana Ahmad Yani. Sehingga perjalanan pasangan calon ini, partai politik pengusung sebelah menyampaikan di mana kau bisa jadi orang kebesar harus menang. Tetapi jawaban dari keluarga besar orang kecil bukan itu jadi ukuran. Kenapa? Karena daerah sudah rusak, pegawai menderita. Apalagi renang abang helabik yang ada di pasar Langgur. Itulah yang menggerakkan seluruh orang yang datang hari ini. Karena butuh perubahan. Tetapi bukan butuh perubahan karena tekanan dari kita, bukan. Ingat itu. Butuh perubahan karena terjadi kecurangan. Perubahan di awal dalam perjalanan kita mengidentifikasi. Jangan sampai ada kecurangan. Betul kecurangan terjadi. Setuju? Kejahatan? Kejahatan? Bapak jawab dong. Bapak jawab dong. Bapak jawab. Kejahatan kesel. Kejahatan kesel. Kalau saya Bapak masuk. Ya, udah ya. Kita sepakat ya. Mau dengar satu kata ada kejahatan kesel dari Bawaslu? Ayo kita tekan bersama-sama. Setuju, setuju, setuju. Perlu kita ketahui bersama bahwa barusan saja pertanyaan didatangkan oleh Bapak
Dengar, mohon maaf, saya tidak tahu juga beliau ini Bawaslu atau tidak, tapi karena saya baca tulisan di kaosnya Bawaslu. Bapak masuk sudah? Bapak masuk? Masuk! Kau masuk dalam sana. Kau masuk. Kau masuk. Kau bukan Bawaslu yang baik. Kau bukan Badan Pengawas Pemilu yang baik. Saya hanya butuh kalau kepala desa atau pejabat tanda tangan saksi atas nama orang lain sah atau tidak, benar atau tidak. Saya hanya jawab itu. Kalau Bapak bilang Bapak tidak, berarti Bapak punya pemahaman pengetahuan terhadap seluruh proses itu masih minim. Mohon maaf, masih minim. Dan saya ada dua hal yang ada di kitab otak ini. Bapak ini, mohon maaf ya, Bapak tidak tahu, sekaligus tidak pura-pura tidak tahu. Kalau masuk di ranah sekaligus pura-pura tidak tahu, berarti saya pertanyakan Bapak punya integritas di hari ini. Saya pertanyakan Bapak punya integritas. Kualitas Bapak selaku Badan Pengawasan Pemilu fail. Kau dengar itu? Kau dengar itu? Mohon maaf, kalau Bapak diutus dari institusi kepolisian, saya mohon maaf. Karena Bapak hadir di situ bukan institusi kepolisian atau kantor Polri, tapi Bawaslu loh. Saya bicara karena kapasitas Bapak adalah Bawaslu. Kalau Bapak berdiri seperti mereka ini, saya tidak mungkin tanya mereka. Apakah saya tanya Bapak? Tidak tahu. Itu. Kau hanya menjawab. Kalau misalnya seorang misalnya seorang camat dari Ambon Lease datang jadi saksi untuk pasangan calon lain, bisa ke saya? Karena misal saja Bapak tidak mesti takut untuk menjawab bagaimana. Pembuktian kebenaran itu nanti, tetapi sesuai dengan tata cara, maka tidak bisa harus Bapak jawab seperti itu. Itu tes case kami. Berarti, hei, mohon maaf, untuk Ebran Farifunda, kalau betul-betul Bapak Ibu datang dengan keikhlasan untuk mau pemilu kada Maluku Utara jalan bersih, aman, damai, tidak ada tekanan, tidak ada manipulasi suara, orang mati juga harus tusuk, orang diwedah harus tusuk. Kalau betul Bapak Ibu lakukan itu, sebetulnya estimasi saya, Bapak Perat Keamanan dan seluruh Bawaslu, kecurigaan saya awal itu terjadi kecurangan secara masif dan struktur itu hanya ada pada wilayah seputaran kota. Wadek sampai Langgur sampai Perumnas itu bisa saja terjadi kecurangan yang dilakukan. Itu baru rasio. Karena orang Perumnas tidak kenal orang Pemda tidak kenal orang Perumnas. Sudah. Itu seharusnya itu yang harus terjadi, kecurangan besar-besaran. Tetapi yang jadi pertanyaan, wilayah kota yang saya bilang tadi ada Madan. Ketar-ketir itu ada di sana. Di sana. Jam 12 malam presentasi perolehan suara mulai berubah. Hei, saksi Mariada tidak diizinkan. Tim yang antar saksi saja dipukul dan diancam. Baru perempuan lagi bikin laporan di Polres sampai jam 5 pagi. Hei, jangan ketong tutupi hal-hal seperti itu. Hei, saya ini orang Islam. Saya orang Islam. Kalau misalnya saya mau provokasi buat saudara umat Katolik, lebih sisa. Oh, jangan sampai Langgur sana mayoritas Katolik.
Kalau saya mau provokasi, tapi buat apa? Saya mohon maaf, Bapak TNI Polri mungkin ada belum kenal sama saya. Saya mohon maaf. Saya mantan ketua DPRD Kota Tua. Salah satu daerah ini konflik di mana-mana, kebakaran di SD sana saya yang turun. Saya tahu semua ini. Malam ini, mohon maaf, sampai jam 5 sore tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu. Saya pastikan saya mobilisasi massa dari Kebesar. Bawaslu kemon tanggung kemon jelaskan kepada TNI Polri. Bapak-bapak TNI Polri, saya mohon dengan segala hormat, bapak-bapak jangan berhadapan dengan kami. Berhadapan dengan penyelenggara, tanya mereka. Sekali lagi, saya junjung tinggi, saya semantan anggota DPRD, ketua DPRD, saya tahu. Membangun kemitraan dengan TNI Polri saya sudah cukup lama. Saya tahu, saya tidak mau rakyat diberhadapkan dengan aparat. Tetapi hanya dengan netralitaslah yang kami ingin. Kami butuh netralitas penyelenggara, baik itu Bawaslu kantor kecil ini dan yang sana kantor kecil. Untuk Indonesia tapi kantor besar. Di dalamnya mungkin banyak tikus-tikus di dalam. Saya menduga kalau misalnya kita usul PSU, pasti salah satu alasan bahwa dana tidak ada. Saya menduga kayaknya seperti itu alasan klasis. Tapi saya mau bilang kepada rakyat ini juga harus tahu, kalau bilang PSU lalu dana tidak ada itu, saya pertanyakan pertama dari perencanaan menyangkut dengan seluruh pentahapan yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU. Kayaknya dana PSU itu sudah dipakai untuk barang lain. Seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang dilakukan oleh KPU, yang berkaitan dengan pemungutan suara termasuk di dalamnya PSU, itu harus wajib pembiayaannya ada. Tetapi kalau tidak ada, saya balik tantang lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara sekalian bisa bersedia sumbang sebagai rakyat Maluku Tenggara? Tenang. Sumbang kepada rakyat Maluku Tenggara untuk kita teruskan. Dari rakyat Maluku Tenggara ini sumbang 100-200 rupiah kita kasih untuk KPU untuk cetak surat suara. Setuju? Setuju? Betulkah saya ini? Oke. Besok kita tidur di sini. Sekaligus kita mengantisipasi kotak amal namanya. Kotak amal untuk persiapan ketika kantor Bawaslu ini, komisioner Bawaslu memutuskan untuk terjadi PSU di beberapa titik pemilihan. Maka kalau uang pencetakan surat suara kurang, katong serahkan ke dong karena anggaran suatu. Itu katong antisipasi, namanya antisipasi. Tapi ingat, seluruh perencanaan keuangan dimanapun, TNI Polri, birokrasi, Bawaslu, KPU, yang namanya dana tak terduga itu selalu ada. Hei, saya yang ketuk barang itu dan saya tahu. Kode rekening karena cuma terlalu banyak jadi saya bisa lupa. Tapi pas pembiayaan untuk seluruh item saya tahu. Hei, besok ini audit terakhir. Misalnya tutup kas KPU Bawaslu
Tapi yang namanya pos tak terduga itu tidak boleh dikorek. Karena Katong sen tahu 1 menit kemudian ada sesuatu yang terjadi yang harus dibiayai oleh pos tak terduga tadi.